Terima kasih Mbak Eti ya. Jadi sekarang sharing selanjutnya Mbak Erni Yunita, perwakilan dari IFN. Monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Erni Yunita, saya perwakilan dari IFN. Alhamdulillah saya bekerja sudah 17 tahun. Ini saya memperkenalkan diri biar nggak tegang ya nanti sharing. Biar nggak tegang. IFN sendiri sudah sejak pertama sebelum berdiri itu sudah mengkampanyekan tentang off day. Jadi IFN itu sudah sejak sebelum berdiri, tepatnya 2002, itu sudah kampanye tentang off day di televisi, di radio dulu ya, di televisi, di radio, di surat kabar. Itu selalu begitu, dan bertemu dengan NGO serta pemerhati buruh migran yang ada di Indonesia itu sejak dulu. Jadi tetapi hasilnya namanya juga perjuangan dan hasilnya belum memuaskan. Setelah itu 2013 KBRI kalau nggak salah ya, ini mohon dikoreksi, mungkin nanti Pak Devri bisa mengoreksi, 2013 atau 2014 sudah menetapkan. Jadi ada sudah menetapkan bahwa bagi semua buruh migran yang bekerja itu diwajibkan off day. Off day 1 minggu 1 kali. Tetapi pada dasar dan pada kenyataannya juga KBRI yang memfasilitasi tersebut dia bisa excuse, jadinya bisa meringankan. Jadi off day-nya terserah majikan, mau diganti 1 bulan, nanti 3 bulan diganti duit, ataupun mungkin mau 2 minggu 1 kali, terus selanjutnya udah dikasih duit, atau terserah majikan. Jadi bukan antara pihak KBRI ataupun pihak yang pencari kerja. Jadi ini yang otoritasnya adalah otoritas di majikan. Jadi kita selalu tetap menyuarakan sampai hari ini, dan resmi pada 2014 seperti yang tadi saya bicarakan, KBRI telah menetapkan off day. Jadi untuk hari libur ini yang 1 bulan 1 kali, atau 2 minggu 1 kali pun ada, yang 1 bulan 1 kali pun ada, atau sama sekali tidak ada, diganti duit, itu ada. Dan sampai sekarang pun masih ada. Dan ini pun yang menjadi concern kita, atau mungkin juga harus PR besar bagi KBRI juga, yang harus memonitor ataupun harus mengerti bahwa off day ini penting. Bukan karena uangnya, kalau kita semua, apalagi mayoritas yang di sini udah 17 tahun, 15 tahun, off day untuk apa toh? Tetapi IFN juga mempunyai inovasi. Bagaimana toh caranya teman-teman tuh off day agar off day-nya itu bermanfaat? Jadi kita dulu buka kelas-kelas di kebun, kelas-kelas di tepi-tepi danau, kelas-kelas itu dulu IFN begitu. Orangnya 1 pun diajari bahasa Inggris, orangnya 2 diajari, sampai alhamdulillah sekarang bahkan banyak sekali pembelajaran atau kursus-kursus yang itu ada banyak sekali. Itu saya apresiasi. Kalau 120 buruh migran yang di Singapura, kalau mungkin menyediakan tempat jadi 1000 tempat itu lebih bagus, karena kan tempatnya kecil, mungkin setengah pun tidak ada. Jadi teman-teman, akhirnya dia ngapain off day hanya di Paya Lebar, mungkin begitu. Jadi intinya teman-teman itu merasa off day-nya nggak bermanfaat karena mungkin keluar uang, shopping. Jadi di mindset itu begitu. Jadi akhirnya pada dasarnya harus di rumah saja, dan majikannya pun namanya juga majikan ya, otomatis dia mempunyai uang yang banyak. Kalau cuma 20, 15 itu kecil saja, jadi dia kasih, otomatis teman-teman ya mau nggak mau gitu. Tetapi pada dasarnya dan pada hakikatnya saya juga kami IFN juga memantau dari teman-teman, dia tuh butuh off day, benar-benar butuh off day, karena bayangkanlah 1 bulan kerja, 1 minggu lah, kita jangan 1 minggu kerja non-stop, nggak ada apa-apa, nggak kemana-mana. Kadang ada bilang, ya kan diajak majikannya makan keluar, ya kan diajak majikannya pergi rekreasi dengan majikan, dengan off day itu tidak sama. Jadi ini betul-betul menjadi PR bagi mungkin KBRI, bahwa acara ini benar-benar bagus. Jadi kalau mungkin diteruskan bagaimana memantau ini off day, kalau bisa
off day, ya off day. Jadi kita menganjurkan seperti yang Mbak Yanti tadi bicarakan, off day tidak bisa diganti kompensasi. Kalau misalkan mau kompensasi, ya bisa. Tetapi seharusnya off day itu diwajibkan agar teman-teman bisa berdaya upaya, teman-teman bisa refreshing. Karena dalam pandemi ini juga kita diberikan kepada majikan kita sewenang-wenang kepada kita. Kita sudah kerja 1 minggu, setelah itu tidak bisa keluar, off day nggak dikasih. Bahkan dari kemarin ada teman yang konsultasi ke kita, dia pun tidak diberikan off day sama sekali sampai dia keluar izin, sampai dia bilang, sorry ma'am, kalau saya mau potong gaji silahkan potong, saya mau rest, saya ingin ketemu kawan, saya ingin jumpa kawan, setidaknya saya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman. Ini di sini kita sebagai manusia juga memang butuh sekali istirahat. Itu yang menjadi concern IFN. Dan satu kali lagi ada lagi tambahan, mungkin ini sekaligus pertanyaan kepada Pak Devril, bahwa kontrak kerja mungkin yang sekarang kalau nggak salah kontrak kerja nggak ada ya, karena nggak itu mohon diteruskan lagi, karena justru kalau kontrak kerja ini yang kemarin yang kalau nggak salah ditutup ya, ini malah membuat majikan-majikan semena-mena. Jadi biasanya kontrak kerja mungkin mau bikin paspor, biasanya kontrak kerja, tetapi malah majikan enggak nggak bikin kontrak kerja. Akhirnya kontrak kerja yang kemarin istilahnya dia tidak memberikan off day yang tertera yang sebagaimana mestinya. Jadi itu yang menjadi Kosri mohon link lagi. Terus yang kedua adalah link konsultasi atau nomor handphone yang dihubungi KBRI mohon diaktifkan. Kalau kita nggak usah tanya Pak, kita tuh istilahnya ya bisa curhat gitu ya, curhat sampai kadang sampai tidur, itu mungkin teman-teman IFN tuh banyak sampai itu. Jadi mohon ini KBRI karena untuk mengayomi. Sekali lagi KBRI harus mengayomi hak-hak kita apabila kita mungkin teman-teman kita sekarang ini memang butuh bapak, butuh pengayom. Mohon cari atau mohon mungkin tahu gitu bagaimana cara KBRI ini memfasilitasi bagi teman-teman semua agar teman-teman ini bisa off day-nya dengan maksimal. Jangan istilahnya jangan sampai kita itu di sini sudah kerja berat, terus tidak ada off day, jadinya kita akan merasa diri kita itu tertekan, apalagi dalam COVID yang saat ini. Dari itu aja sharing saya. Mungkin banyak lagi hal-hal lain yang mau disampaikan nanti di kolom tanya jawab. Jadi terima kasih saya sampaikan kembali kepada Ibu Atin sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni atas sharingnya. Benar, ini seperti yang Mbak Eni sampaikan, ini benar PR buat kita semua, bukan cuma buat KBRI saja. Mudah-mudahan PR kita ini bisa terjawab dan teman-teman bisa mendapatkan haknya yang semestinya. Terima kasih Mbak Eni.